Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, yang alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual di pembelajaran fikih kali ini. Insyaallah kita akan membahas masih di bab muamalah. Di pertemuan pertama fikih kelas 11 ini di semester kedua kita akan belajar tentang hukum waris ya, atau faraid. Ya baik ikhwan wa akhwati fillah, tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang warisan dan hukum-hukumnya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, ya, dan ayat seterusnya. Dan jika anak itu semuanya perempuan, ya, yang jumlahnya lebih dari satu, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai ibunya mendapat 1/3. Ya. Nah, jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, ya, atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, ya, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 11 itu diantara dalil tentang waris, ya. Baik, kita masuk kepada slide, ya, yang sudah saya siapkan ini insyaallah. Ya, tadi sudah dibahas firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada slide berikutnya tentang sebab-sebab dan penghalang warisan. Yang pertama, sebab-sebab warisan, ya. Warisan dapat diperoleh atau berhak kita dapatkan apabila satu, ada hubungan nasab atau kekerabatan atau darah. Ya, jadi ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia yang kemudian memiliki harta waris, ya, baik itu orang tua, anak, ya, adik, kakak, ibu, bapak, dan seterusnya. Kemudian pernikahan, ya, sebab mendapatkan warisan adalah adanya pernikahan, yaitu akad yang benar kendati suaminya belum menggaulinya atau belum berduaan dengannya. Jadi kalaupun setelah menikah ternyata nggak sempat berhubungan, maka dia pun berhak mendapatkan warisan. Jadi dengan ikatan pernikahan, suami berhak mewarisi istri, istri pun berhak mewarisi suami. Kemudian sebab yang ketiga, ini hanya ada pada zaman dahulu, kalau sekarang sudah tidak berlaku, ya. Ini wala, ya, memerdekakan budak. Jadi budak setelah dimerdekakan kemudian dia kaya, sang tuan berhak mendapatkan waris, ya. Kemudian apa penghalang di antara orang walaupun dia punya nasab, ya, kemudian ada hubungan pernikahan ataupun wala, tapi dia tidak berhak mendapatkan warisan, ya.
Apalagi orang yang tidak memiliki sebab mendapatkan warisan, jelas tak akan mendapatkan warisan. Apa diantaranya? Yang pertama adalah kekafiran, ya, murtad. Itu pun tidak akan mendapatkan warisan. Ya, seorang bapak kemudian meninggal dunia, harta warisannya tak berhak didapatkan oleh anaknya yang murtad. Itu satu. Kemudian kedua, anak kemudian membunuh bapaknya supaya anak mendapatkan warisan. Oh, ternyata tidak. Anak yang membunuh orang tua karena ingin mendapatkan warisan, dia tak berhak mendapat warisan apapun. Ya, karena salah satu penghalangnya adalah membunuh atau pembunuh, ya. Membunuh pemilik warisan atau mawaris, ya, untuk mendapatkan harta warisan itu tidak berhak. Oke. Apa penghalang ketiga? Perbudakan, jadi budak tidak mewarisi. Ya, jadi budak yang belum dimerdekakan tak berhak mewarisi atau diwarisi. Yang keempat apa? Zina. Jadi anak hasil married by accident atau hasil zina itu tidak berhak mewarisi ayahnya dan tidak bisa diwarisi oleh ayahnya. Jadi dia hanya berhak mendapatkan warisan atau diwarisi oleh ibunya saja. Ustadz, bagaimana kalau sang ayah tersebut menikahi sang ibu setelah hamil atau setelah anaknya lahir? Tetap tidak sah, ya, karena hasil perzinahan. Itulah makanya perlu dihati-hati, diwanti-wanti, dijaga baik-baik. Jangan sampai married by accident. Karena akan merugikan generasi berikutnya. Anak akan merasa atau kehilangan hak-hak yang harus ia dapatkan. Dan itu adalah kezaliman. Yang kelima, li'an. Li'an ini proses perceraian. Suami dan istri yang melakukan li'an, maka anaknya tidak bisa mewarisi ayahnya. Ya, proses talak dengan hujat menghujat. Ya, itu nggak akan mendapatkan warisan. Kemudian seorang anak yang dilahirkan ibunya dalam keadaan meninggal, ya, tidak menangis tuh otomatis meninggal, bisa kan? Ketika lahir ya tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Jadi begitu lahir kemudian meninggal, ya, ibunya meninggal juga, dia meninggal, dia tidak berhak mendapatkan waris karena meninggal di waktu bayi, di waktu lahir, ya. Oke, itu diantara sebab. Kita akan masuk pada pembahasan syarat-syarat warisan. Syarat-syarat warisan apa saja? Yang berhak mendapatkan warisan adalah dia tadi memiliki hubungan nasab, keturunan, kemudian ada ikatan perkawinan atau pernikahan dengan orang yang meninggal dunia. Jadi intinya perlu dicatat oleh kita semua, oleh antum-antuna, bahwa warisan hanya boleh dibagi ketika pemilik waris telah meninggal dunia. Ya. Jadi begitu ayah atau ibu meninggal dunia baru harta warisannya boleh dibagi. Kalau dibagi sebelum hidup itu namanya hibah. Ya, atau wasiat. Wasiat juga ditunaikan setelah meninggal dunia. Ya, atau hadiah namanya. Kalau dibagi waktu hidup, ya, dan itu sah-sah saja, tapi bukan termasuk warisan. Ya. Nah, syarat yang pertama untuk mendapatkan warisan adalah sang ahli waris tidak ada penghalang. Dia bukan orang yang kafir atau murtad, bukan pembunuh, ya, bukan anak hasil zina, bukan bukan istri atau suami yang dili'an, bukan anak dari suami istri yang li'an atau cerai dengan hujat menghujat tadi, dan dia juga bukan budak dan seterusnya, ya, sebagaimana tadi yang kita bahas, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah begitu orang yang diwarisi meninggal dunia baru warisannya boleh dibagi dan dia berhak mendapatkan warisan setelah kematian. Ketiga, ahli waris hidup, ya. Orang yang ahli waris yang mendapatkan warisan itu masih hidup ketika orang yang diwarisinya meninggal dunia, ya. Kemudian dia adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek,
saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, ya, paman, saudara kandung ayah atau bapak, kemudian paman, saudara bapak seayah, kan ada, ya, seayah seibu nanti. Anak laki-laki dari paman seayah, kemudian suami kalau yang meninggal adalah istri, istri kalau yang meninggal adalah suami. Laki-laki yang memerdekakan budak, ya, itu diantara syarat dia berhak mendapatkan waris. Ya, nah, itu pembahasan kita di hari ini. Ini ada evaluasi materi yang mohon untuk diisi. Nanti jawabannya di japri ke Ustadz, jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah misalnya. Atau nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, dan seterusnya, ya. Diisi. Ini pernyataan. Apa pernyataan? Pernyataan yang pertama, salah satu dalil hukum tentang harta waris adalah Quran surah keempat An-Nisa ayat 11. Betul atau salah? Kirim jawabannya saja. Yang kedua, perceraian merupakan salah satu penyebab seseorang berhak mendapatkan warisan. Betul atau salah? Yang ketiga, anak hasil married by accident atau zina tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Hanya dapat waris dan mewarisi ibunya saja. Betul atau salah? Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan, dilaksanakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup kelas, ya. Nanti akan kita diskusikan bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum nafsi bitaqwallah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq ala kum rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.